Jika kalian bertanya klub mana yang paling sukses di muka bumi, tentunya salah satu dari jawaban tersebut adalah klub yang bermarkas di ibu kota negara Spanyol yaitu Real Madrid. Bagaimana tidak, sejauh ini Real Madrid sudah mengoleksi 15 gelar trofi Liga Champions dari 18 kali kesempatan klub tersebut berada di partai final. Sedangkan di kancah domestik, Madrid menjadi klub tersukses dengan mengoleksi 36 gelar La Liga sejauh ini. Selain itu 20 gelar di Piala Raja Spanyol, 13 trofi di Piala Super Spanyol, 6 Piala Super UEFA, dan 5 gelar-gelar Piala Dunia FIFA antar klub. Semua itu cukup jelas membuktikan kalau tim ini menjadi sebuah klub tersukses bukan hanya di tanah Eropa melainkan di dunia dengan catatan mentereng. Namun apa yang terjadi pada musim ini menjadi sebuah ironi bagi klub sebesar Real Madrid. Bagaimana tidak, dengan pemain-pemain terhebat yang dimilikinya Real Madrid terancam hanya bisa mendapatkan satu trofi di musim 2024-2025. Lantas pertanyaan yang ada di benak kita semua yaitu, ada apa dengan Real Madrid? Marilah kita bahas selengkapnya. Setelah memulai awal musim yang sangat baik dengan meraih trofi Piala Super Eropa mengalahkan klub Italia yakni Atalanta dengan skor 2-0, timbulan optimisme yang tinggi dari supporter dan manajemen tim. Akan tetapi setelah itu perjalanan dan perjuangan Real Madrid mengarungi musim ini begitu pasang surut. Terbaru ketika Real Madrid tidak bisa lolos ke babak final Liga Champions karena kalah oleh Arsenal dengan skor yang sangat telak dari 2 leg pertandingan yang dilaksanakan. Hal tersebut lantas membuat kaget seluruh Madridista, dikarenakan pada edisi sebelumnya Real Madrid menjadi pemenang trofi Liga Champions. Dengan status juara bertahan, nampaknya hal tersebut menjadi sebuah kegagalan tersendiri dalam upayanya meraih trofi yang ke-17 ini. Kegagalan serupa hampir sebentar lagi bakalan terjadi, ketika sejauh ini di La Liga Spanyol Real Madrid masih berada di peringkat kedua sementara klasemen. Madrid terlihat susah untuk bisa menyalip rival sejatinya Barcelona yang masih kuat bertengger di puncak klasemen dengan berjarak 4 poin. Jelas sekali pecinta sepak bola banyak yang lebih menjagokan Barcelona akan keluar sebagai juara La Liga di akhir musim ini, dikarenakan pada musim ini Barcelona menjelma menjadi sebuah tim yang begitu tangguh dan konsisten. Apalagi kedua tim sama-sama hanya menyisakan 8 pertandingan sisa yang akan dilakoni, dan Real Madrid nampaknya akan kesusahan bisa bersaing menjadi pemuncak klasemen di akhir musim. Dilihat dari skuad Real Madrid itu sendiri sekilas tidak ada yang salah, apalagi di awal musim kedatangan dari penyerang paling berbahaya di muka bumi saat ini yaitu Kylian Mbappe menjadi senjata baru buat Real Madrid semakin terengginas melesakkan gol demi gol di setiap pertandingannya. 1, 2, 3, ala Madrid! Meskipun seorang Mbappe tampil tidak mengecewakan, dengan begitu luar biasa dirinya sejauh ini telah mencatatkan 31 gol dari 46 kesempatan bermain di seluruh ajang. Hal tersebut nampaknya masih belum bisa membuat Real Madrid lebih baik penampilannya dari musim sebelumnya. Adanya 2 matahari dalam satu tim yang dianggap para penggemar menjadi hal tersebut terjadi, jauh sebelum Mbappe menerima pinangan dari Madrid. Klub tersebut sebelumnya telah memiliki pemain hebat yang menjadi ikon klub di sektor penyerangan. Vinicius Junior sejatinya sudah menjadi idola dari publik Santiago Bernabeu. Dengan adanya seorang Kylian Mbappe yang notabene posisi bermainnya sama dengan Vini, hal tersebut harus mengakibatkan Mbappe bermain lebih ke tengah sebagai striker utama dalam tugasnya menjadi pencetak gol dari tim Real Madrid. Mengingat ketika membela PSG Mbappe lebih optimal di sayap kiri, hal tersebut pun akan dirasa sama ketika Mbappe bermain di posisi tersebut ketika di Real Madrid. Bahkan para penggemar banyak yang meyakini jumlah gol dari Mbappe akan lebih banyak ketika dirinya ditempatkan di posisi awalnya. Selain itu, pembuktian dari kedua pemain pun sangat kentara terlihat untuk menegaskan siapa bintang utama dari klub Real Madrid. Hal tersebut mengakibatkan mereka berjuang untuk bisa paling menonjol menunjukkan siapa yang paling bisa diandalkan di lini serang Real Madrid. Dan sejatinya tujuan dari sebuah timlah yang menjadi prioritas utama yang harus mereka capai, bukan target dan catatan individu. Selain itu di sektor lini tengah juga saat ini sedang menjadi sorotan. Konsistensi para gelandang Real Madrid masih banyak dipertanyakan. Bagaimana tidak, dari sekian banyak nama yang mengisi pos tengah Madrid hanya seorang Federico Valverde lah yang diyakini supporter sudah konsisten dalam setiap pertandingan ke pertandingannya. Selepas perginya seorang Toni Kroos, Madrid pun saat ini belum menemukan pengganti yang menyamai kinerja Kroos di lini tengah. Di era keemasannya Kroos merupakan ruh permain sekaligus jenderal terbaik bagi Real Madrid. Meskipun nama hebat dari seorang Luka Modric masih ada di dalam tim,
Namun hal tersebut nampaknya kurang memberikan kontribusi-kontribusi yang maksimal, mengingat saat ini usianya sudah sangat tua bagi ukuran pemain yang bermain di Liga Spanyol. Mudryk seringkali masuk sebagai pemain pengganti di Real Madrid, mengingat stamina dan tenaganya tak besar ketika dirinya saat berada di usia emasnya. Hal tersebutlah yang saat ini menjadi PR bagi Real Madrid dalam menemukan pemain yang bisa menggantikan seorang Toni Kroos di lini tengah menjadi otak permainan dari Real Madrid. Di sektor pertahanan pun tak jauh beda dari sektor lainnya. Dalam mengarungi pertandingan ke pertandingan banyak sekali rotasi-rotasi yang terjadi di lini pertahanan. Kita bandingkan saja saat beberapa tahun lalu ketika nama-nama hebat semacam Sergio Ramos dan Pepe yang nyaris selalu menjadi starter ketika Real Madrid bertanding. Ditambah lagi julukan antagonis dari kedua pemain tersebutlah yang menjadikan Madrid begitu ditakuti oleh para lawannya. Dan yang terjadi sekarang, pemain Real Madrid belum ada yang bisa terlihat kemampuannya seperti apa yang diperlihatkan Ramos dan Pepe, maka tak ayal pertahanan Real Madrid di musim sekarang ini terlihat begitu rapuh. Kini di sisa pertandingan musim 2024-2025 peluang Real Madrid yang paling besar untuk menggenapkan trofi yaitu akan tersaji pada laga puncak final Copa del Rey. Meskipun pada laga kali ini Barcelona lebih diunggulkan dari Madrid akan menjadi juara. Mengingat catatan dan tampilan dari Barca lebih meyakinkan dan konsisten dari Real Madrid selama musim ini. Apabila tim sebesar Real Madrid tidak bisa memenangkan, hal tersebut akan menjadi sebuah kegagalan besar di musim ini, mengingat di Liga pun peluang untuk Madrid menjadi juara begitu kecil. Dan Real Madrid pun harus puas dengan satu trofi yang dia dapat ketika awal musim, meskipun trofi tersebut tidak terlalu bergengsi dengan trofi-trofi yang lainnya. Sekian pembahasan kali ini, sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.